Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Afriani. Saya guru BK di SMP Negeri 3 Pangkal Pinang. SMP Negeri 3 Pangkal Pinang terletak di Jalan Kampung Melayu nomor 396, Kota Pangkal Pinang. SMP Negeri 3 Pangkal Pinang memiliki 23 rombongan belajar dengan jumlah siswa 861 murid dan memiliki 36 guru mata pelajaran serta 1 kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini untuk hadir dalam kegiatan diseminasi 7 jurus mereka hebat. Jurus 1 yaitu mengenali potensi diri. Izin saya di sini Bapak Ibu ya, saya di sini bukan untuk menggurui, Bapak Ibu, tapi karena ini memang tugas kami KJL-nya untuk mendiseminasikan apa yang sudah didapatkan waktu intens selama 3 malam 3 hari di Hotel Bangka City kemarin. Jadi kemarin itu kami semua guru BK perwakilan dari seluruh Bangka Belitung sebanyak 90 orang itu mengikuti kegiatan pelatihan BIPTEK. Jadi ini adalah program dari kementerian. Sebenarnya jurus PKN ini bukan berarti ini belajar tentang PK Bapak Ibu. Ini menurut kami, menurut saya pribadi adalah bagaimana 7 jurus PK ini menjadi dasar bagi psikologi dalam pembelajaran, karena kita banyak sekali di lapangan itu menemui murid-murid yang kemampuannya tidak sama, ada yang kita dalam hal ini, ada yang punya program tapi dia itu kerjanya dia tidak seberat kalau guru wali itu kan dia pendampingan akademis, karakter dari dia mulai masuk sekolah sampai dia lulus sekolah kalau guru wali. Nah itu sama dan penanganan kasus-kasus yang ringan. Tapi kalau dia masih berat itu dialihkan ke guru BK. Tunggu dulu Bapak Ibu. Bedanya seperti oke, yang ada di tempat seperti itu. Maju satu langkah ya? Itu. Ini ya, saya bacakan. Ini lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Kalau ini menceritakan Bapak Ibu, silakan maju. Maju satu langkah aja, jangan sampai ya perkumpulan ya. Kalau tidak, diam aja di tempat. Oke, pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Grafik. Oke, mundur lagi. Bapak Ibu. Senang membaca dan mencatat. Senang membaca dan mencatat. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan
mendengar penjelasan atau mendengar suara guru? Ya, kalau kita belajar gimana? Oh, oke, itu lagi Bapak Ibu. Masa, nanti ada presentasinya. Kita ikutan tadi. Oke, Bapak Ibu mau pakai semua? Ada pakainya ya? Oke, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Oke, mulai Bapak Ibu. Nah ini, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mapping, video, ilustrasi, dan surat presentasi guru. Yang terakhir, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, senang melihat uang 100.000. Begitu ya, silakan dibuat saja Bapak Ibu tugas meetingnya. Oke, silakan kita semua. Nah, saya yang pertama Bapak Ibu, nanti tolong di screenshot hasilnya. Bukan, satu dulu. Isi yang saya belajar, yang atasnya dulu. Yang atas dulu. Iya, itu kita sekarang. Antri ini, bisa antri ini menit. Ngantri ya, Bu. Pakai antri ya, Bu. Dapat masuk. Allah enggak kan boarding namanya. Dapat nomor. Itu Ini perkiraan waktu menambah 1 jam. Ibu apa aja loh? salah pilih begitu. Kayak masa aja ya. Kamu soalnya? Tidak banyak enggak? Mendengarkan musik dan bergosip. Ketika saya berbelanja, saya memberikan kemampuan saya sendiri. Oke, mantap. Bukan mendoa. Kita maju di depan untuk membacakan hasilnya, Bu. Kamu termasuk tipe visual estetik. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Pastinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya atau kemudian mempercayainya. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar kinesthetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar kinesthetik dalam
belajar yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Oke, terima kasih Bu Helmina. Berarti gaya belajarnya visual dan kinestetik. Kalau saya percaya dengan hasil tesnya, karena Bu Helmina memang seperti itu ya. Dia selalu bergerak, tidak suka dengan hal-hal yang kotor. Karena orang yang belajar visual itu suka berhal-hal yang sudah indah. Oke, selanjutnya apakah Pak Sundari? Tidak belum? Saya sudah Minta tolong bacain hasilnya. Hasil gaya belajarnya apa, Pak? hasil gaya belajarnya adalah visual auditory. Gaya belajar itu lebih pada gaya visual yang mampu punya informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari Amerika dan A. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih dahulu agar kita paham. Gaya belajar seperti ini mengadakan penglihatan untuk melihat dulu buktinya dan kemudian mempercayainya. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar auditory yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar auditory adalah di mana seseorang ketika menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan, yang memberikan penekanan pada segala jenis bukti dan metadata baik yang diciptakan maupun yang diingat. Oke, terima kasih Pak Nando. Bu Intan. Oke, baiklah itu nanti kita sebagai guru wali akan memberikan angket tersebut kepada siswa kita karena kita harus tahu gaya belajarnya apa, pendekatannya dan lain-lainnya. Jadi kita itu punya bukti data siswa kita ini bagaimana keterangannya dari sebuah potensinya. Tapi karena sekolah kita sudah ada aplikasi Guru BK Konselor, itu nanti gaya belajarnya itu sudah akan berikan ke semua siswa. Tapi ada juga yang mengisi, nanti datanya akan kami kasih ke Bapak Ibu. Tapi dalam bentuk file aja karena kalau mau di print semuanya nanti terlalu banyak. Oke, masih menggunakan handphone Bapak Ibu, mohon maaf. Ini angketnya agak banyak karena ini sangat jarang biasanya kita kerjakan. Di bawahnya ada angket multi kejelasan aja Bu. Boleh Bapak Ibu diisi yang sudah selesai gaya belajarnya? Ya, ada angket kejelasan majemuk. Kalau saya sudah ikutkan, saya ke interpersonalnya, hubungan dengan diri sendiri, intrapersonal. Saya sangat memahami diri sendiri. Kalau itu ada tes kejelasan majemuk. Apakah ada yang sudah mengikuti sebelumnya? Ada. Nah ini kalau menurut saya sangat menarik ya, kita bisa mengetahui kecerdasan apa yang kita miliki. Karena kecerdasan tidak hanya satu, tapi ada 8. Ya, silakan dimulai Bapak Ibu. Kecerdasan majemuk. Kalau ada tidak cocok, saya ada Bapak Ibu ya. Kalau semakin ke kanan semakin cocok kan? Kalau semakin ke kiri nggak cocok. Total tidak juga sih Pak. Kita soal ada tahu. Ibu Intan belum membacakan hasilnya? Anda kenali dari hasil karena di atas. Yang pertama, saya mengakui memang saya adalah orang yang mudah memahami sesuatu apabila secara visual dengan melihat, membaca, dan saya sering membayangkan hal-hal yang dijelaskan oleh orang lain ataupun hal-hal yang saya baca. Kemudian saya memang mudah belajar, lebih mudah belajar mengenai bahasa. Memang tertarik dengan bahasa-bahasa baru itu saya cenderung ke sana. Kemudian
saya juga termasuk orang yang memang sudah mengenal diri saya secara utuh gitu, mengenal diri sehingga apapun yang keputusan yang keluar dari diri saya itu karena hasil dari saya mengenali diri saya sendiri, seperti itu. Kemudian bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan. Tadi saya sempat searching juga kalau memang hasil orang-orang linguistik intrapersonal itu cocok untuk menjadi psikolog atau konselor. Nah, disitulah saya merasa memang kemampuan itu dan karir saya sudah sejalan. Kemudian, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Menurut saya akan menggunakan hasil tersebut sebagai dasar dalam memberikan layanan. Kalau BK konselor itu memberikan layanan Bapak Ibu dan memahami kepribadian mereka yang terinterpretasi melalui tingkah laku mereka. Nah, dan agar dapat tepat sasaran dalam memberikan layanan. Kadang kita bertanya-tanya kenapa sih tingkah laku A, B, C. Setelah kita mengetahui gaya belajarnya atau kemampuan menjawabnya, saya rasa kita bisa memahami apa latar belakang dari itu semua. Terima kasih. Sama. Oke, terima kasih Bu Intan. Tepuk tangan dong untuk Bu Intan. Sampai nanti Pak Aris ya. Pak Aris boleh dibacakan hasilnya Pak? Ya silakan Pak. Baik, yang sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas. Nah, dari asesmen yang sudah dilakukan tadi, memang untuk gaya belajar yang untuk saya sendiri itu adalah estetik visual. Nah, di mana memang potensi yang diharapkan yang terjadi di sini adalah memang saya memang gaya belajar yang baik dengan berinteraksi dan mengalami hal-hal di sekitarnya. Nah, makanya untuk potensinya itu lebih ke kognitif dan kreativitas menurut saya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir dan pekerjaan. Nah, dari hasil asesmen itu, yang pertama bisa mengetahui gaya belajar saya itu seperti apa, dan gaya belajar siswa itu dan juga seperti apa. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi di dalam menjalani karir. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kinerja dan perencanaan. Yang ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Di sini saya menulis ada 4 poin. Yang pertama, menyesuaikan strategi pembelajaran untuk murid. Kemudian yang kedua adalah bisa memberikan umpan balik yang membangun. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang keempat itu bahan untuk monitoring perkembangan murid di kelas. Oke, sekian, terima kasih Bu Nini. Terima kasih Pak Aris. Tepuk tangan untuk Pak Aris. Yang pertama itu kita untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Indikator pengukurannya analysis gap melalui mengulasi data. Kemudian untuk tes minat bakat itu ada namanya tes Power Liasen. R itu realistik, D investigatif, A artistik, S sosial, E entertainment, dan C konsep apa ya? Lupa. C ini apa? Kemudian nah ini cocok untuk pemetaan manajemen karir berdasarkan pribadian. Kemudian ada multiple intelligence yang kita isi tadi, kita dasarkan Bapak Ibu. Ini untuk identifikasi modalitas belajar untuk murid. Dan yang terakhir gaya belajar untuk penyesuaian strategi pembelajaran sesuai preferensi kognitif. Minimal kita itu ada punya 2 tipe gaya belajar. Satu gaya belajar, tapi biasanya ada 2 yang terdeteksi di diri kita. Baik Pak. Nah, apa itu intelligence atau kecerdasan? Saya yakin Bapak
nama tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan. Next Pak, kita langsung ke 8 kecerdasan. Kecerdasan ya, jadi Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi inilah tugas guru BK, guru wali ya, untuk menemukan kecerdasan menjemput pada murid kita. Jadi setiap murid itu punya potensi dan kecerdasan yang unik. Maka Bapak Ibu ya, pasti dong anak satu dan yang lainnya memiliki kecerdasan yang berbeda. Ada teori yang disebut teori kecerdasan menjemput yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tapi memiliki 8 jenis kecerdasan. Yang pertama, next ini 8 kalau cerdas visual spasial. Nah, ini deskripsinya itu membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan bagian dengan baik, menikmati gambar, melukis dan seni visual, atau mengenali pola dengan mudah. Kemudian ada namanya cerdas verbal linguistik. Nah ini orang yang kalau ngomong itu seperti itu ya, kita berdebat gitu Bapak Ibu. Maksudnya terdebat untuk di forum yang positif Bapak Ibu ya. Ini mengulang informasi tertulis, mudah mengingat, cara terus tulisan. Kemudian yang dia membaca dan menulis, berdebat dengan pidato. Kemudian mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Tapi ini dikaitkan dengan itu kepribadian sanguin, namanya sanguinis. Kemudian lanjut Pak. Nah ini ada nggak tadi yang cerdas interpersonal? Kalau interpersonal ini orang lain, jadi mereka berkomunikasi secara verbal dengan baik. Kemudian terakhir dalam komunikasi non verbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Nah, kemudian menciptakan hubungan positif orang lain dan menyelesaikan konflik dalam pengaturan grup. Ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin di kecerdasan interpersonal. Nah ini cerdas interpersonal. Yang pertama, nah kita bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri dengan sangat baik, dan memahami dasar motivasi dan perasaan tersendiri. Makanya tadi saya tanya Bapak Ibu, mindfulness-nya apa? Ketika lagi stres, lagi sedih, lagi gundah gulana, hal apa yang bisa membangkitkan kembali gairah Bapak Ibu? Ada yang menyetrika, ada yang mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau saya sering ke pantai Bapak Ibu, melihat laut, melihat langit itu mindfulness saya, itu melegakan perasaan kita sedang sedih gitu. Ada banyak orang yang begitu. Kemudian cerdas estetik, ini yang dipunyai Pak Radal tadi, terampil dalam menari. Bisa ingat ya? Ada nggak cerdas estetik, ada nggak tadi jawaban Ibu? Yang itu kan interpersonal. Ada nggak yang lainnya selain tadi? 20%. Ada ya? Biasanya enggak 100% intra. Oh. Nah ini terampil dalam mau menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Seperti Ibu seperti ya, yang menyulam dulu ada ya. Memilih koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan lambungan dan pada mendengar. Nah ini dominan kayak orang belajar kinestetik. Kemudian lanjutkan. Ada suka ini enggak. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut kecerdasan bentuk yang dari aplikasi BK itu ada Bapak Ibu. Nah ini cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran botani, biologi, zoologi. Kemudian akan bergerak membuat atau konversi muda, menikmati berkemah, berfokus hiking, dan menjelajah alam bebas. Tapi sepertinya teman namanya Ning Yuda ya, atau Yugi, atau Angga ya, tidak suka memiliki aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan alam. Nah ini biasanya bikin alam. Lanjut, ini tadi cerdas logis matematis Bu Ade ya? Bu Ade ya, logis matematis. Kalau saya jauh dari memiliki keterampilan macam sangat baik, sangat baik. Kalau saya lihat Bu Ade itu orangnya sangat
pemerintahan perfeksionis ya. Biasanya guru matematika ini perfeksionis, kan nggak Bu? Ada kan Ibu? Ada. Sedang menyampaikan diri abstrak, bapak ilmiahnya, dapat menjaga dengan rumit. Kalau saya tidak bisa. Cerdas fisikal. Ada nggak jawabannya cerdas fisikal? Kira-kira tadi kita ada nggak cerdas fisikal? Hasilnya intra ya. Nah, ada Ibu, pintar juga kan nyanyikan Bu ya. Ada musik, ada ritme, sedang menyanyi, suka menciptakan lagu. Bukan tadi tidak banyak pertanyaan. Oh gitu. Oh jadi kurang ke arah situnya. Oke. Pak. Ya, Pak. Hari ini. Nah, ini nggak usah Pak, kita lama. Nah, kayak belajar tadi sudah jelas Bapak Ibu ya, ada audio, visual, kinestetik. Nah, kita mau memberikan kepada siswa sebelum kita mulai melakukan pembelajaran, biar kita tahu gimana kayak belajar coba. Dan mereka itu dalam satu kelompok, ada yang belajar visual, ada yang kinestetik, lihat semuanya itu bersatu padu dan bercampur. Nah ini sudah kita masih sudah tahu Pak Ibu pengguna dari pemetaan yang belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi. Next Pak. 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 Nah itu yang Ibu ya. Karena saya sudah sangat akrab dengan gaya belajar ini, gaya belajar visual tadi mengingat informasi, gambar, grafik, warna atau tulisan. Misalnya orang kalau bergaya visual melihat orang ada apa itu yang dilihat adalah penampilannya. Tampilnya dulu, memperhatikan bagaimana wajahnya, rambutnya, gayanya, dan yang lainnya. Saya kira Bapak Ibu pasti sudah tentang dengan gaya belajar ini ya. Lanjut Pak. Oh ini penting nih. Nah kalau untuk belajar visual, strateginya gunakan gambar, konsep, video, kemudian ajak membuat tata warna-warni. Tadi kemarin saya ngobrol dengan Ibu Kepala ini, sebenarnya ini sangat bagus dan baik Bapak Ibu ya. Tapi karena siswa kita ini banyak, 45 kita kelas besar, jadi kita itu untuk apa ya? Untuk melakukan ini itu tidak susah, tidak terrealisasi. Padahal kalau mereka di kelas 25 seperti SMP Bahagia atau nggak salah 25 siswanya itu sangat mungkin kalau ada anak yang mengalami keterlambatan dalam belajar, sangat mungkin kita bantu. Kemudian lanjut Pak. Nah ini untuk belajar auditori kita menggunakan diskusi tanya jawab, rekaman suara. Nah, dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata sendiri. Biasanya orang seperti ini bisa menggunakan tekstan biasanya. Kemudian yang ketiga, saya tidak terganggu kalau ada suara-suara bising, dia tidak terganggu belajarnya biasa. Kemudian yang ketiga, saya belajar kinestetik hari ini. Nah ini pastinya dengan menggunakan eksperimen Bapak Ibu ya, kamera yang dibantu simulasi dan lain-lain. Nah, oke next. Nah ini tadi yang saya bilang riasek ya, riasek. R itu realistik, ini mengenali minat bakat siswa. R itu realistik. Di grup di aplikasi BK sudah ada Bapak Ibu. Jadi hanya tinggal memberikan ke siswa, tinggal kami salurkan berikan ke Bapak Ibu untuk hasilnya. Realistik, jadi orang yang praktis fisik nyata. Contoh profesinya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Jadi mereka suka bekerja dengan benda mesin atau kegiatan fisik. Sering lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknik. Seperti itu. Untuk yang realistik, minat realistik. Yang kedua, yang investigatif, analitis, intelektual.
individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, atau aktivitas pembentukan pemikiran analitis dan penelitian. Contoh profesinya artistik. Nah, ini juga bisa kita selami ke ya, ada kita masing-masing Bapak Ibu ya. Artistik, kemudian yang keempat, sosial, enterprising, kemudian konvensional, lanjutkan. Ya, C itu konvensional Bapak Ibu ya. Nah, dengan menggunakan tes kali ini, murid dapat mengetahui tipe kepribadian karir dan dapat diarahkan ke jalur karir sesuai dengan minat dan bakat itu. Jadi juga kita semua Bapak Ibu tugas guru wali, guru utama dan guru BK. Nah, ini saya sudah punya lembar kerja Bapak Ibu ya. Terakhir ini Bapak Ibu ya. Silakan isi lembar yang sudah saya bagikan tadi ada 3. Silakan isi Bapak Ibu cepat-cepat aja. Ya silakan. Ada 3 lembar lagi. Ada rencana karir. Ada di bagiannya. Yang ya ini. Ya, yang ini Bapak Ibu yang ada 3 lembar. Ada rencana karir, ada cita-cita sama ekstrakurikuler. Nanti ini biar kita bisa terapkan ke siswa nanti. Kan siswa sudah ikut tes. Terus kita arahkan dia kemana? Silakan isi Bapak Ibu udah selesai habis ini. Ya, ada 3 tuh, ada cita-cita, ada ekstrakurikuler, ada rencana masa depan. Jadi judulnya itu buatlah perencanaan untuk murid sesuai dengan sistem gurungan kecerdasan IQ. Ini coba aja Bapak Ibu, kalau Ibu tadi kan ada intrapersonal, ada yang estetik, sesuai dengan yang Bapak hasil Bapak Ibu itu aja biar kita nggak bingung. Kita kan belum tahu nih hasil kecerdasan siswa. Kita pakai kecerdasan kita sendiri aja dulu hasil yang tadi interpersonal. Jadi kira-kira kan apa misalnya? Seperti itu. Kalau mau dibalikin ke tadi Pak, kita coba kita dulu ya Bapak Ibu. Anggap kita ini masih enak. Tuh. Nah, ya ini saja. Silakan Bapak Ibu. Ibu kan tadi penjelasannya apa Bu? Intrapersonal ya. Intrapersonal ya. Oke. Ya. Pak tolong enggak. Nah, ini. Kira-kira cita-citanya apa yang Bapak Ibu saya? Dia cita-cita itu profesi. Misalnya cita-citanya saya ingin ya sekolah yang cocok apa? Rekomendasi sekolah yang cocok estetik ke bola. Misalnya kan saya mengarahkan siswa ini sekolah sepak bola atau kalau enggak silakan aja nggak Bapak Ibu kalau mau kecerdasan yang tadi visual spasial apa tadi cerdas visual otomatis ya tadi. Kira-kira kalau dia cerdas interpersonal apa yang kita Pak? Rencana masa depannya kalau ada yang linguistik Wijaya mungkin dia bisa ke wartawan. Misalnya dia estetik arahkan dia untuk ambil kuliah di apa kesenian Jakarta IKJ apa bisa yang kesenian tempat kuliah universitas apa kalau sih cocok Ibu Ade, Pak Wisnu, Pak Ibu ya yang kesenian tuh IKJ isi Jogja juga dikaji. Kurang sih. Kalau ini tambahkan ada ya.
Dan tadi ada tuh, bukan saya scroll ya, yang jadi gambar.